Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pada video kali ini saya akan tunjukkan aplikasi e-Sakit dengan user sebagai admin. Apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh user level admin. Ya, kita login dulu. Usernya ala, passwordnya ya. Ini kita sudah berada di halaman dashboard daripada e-Sakit. Di halaman dashboard ini sudah dapat kita lihat misalnya jumlah SKPD, jumlah berkas, jumlah jabatan dan satuan. Di menunya, di menu sebelah kiri ada dashboard dokumen sakit gua pengendalian data kinerja, dan master, profil, ganti password, dan logout. Yang paling penting di sini sebagai admin, sebagai user admin itu adalah pada bagian master SKPD. Sini kita akan menambah SKPD, kemudian menambah user, kemudian juga memantau dokumen-dokumen sakit dari SKPD, dan juga memantau inputan dari pengendalian data kinerja SKPD. Saya mulai dari yang ini ya, mulai dari master SKPD. Ya, di sini adalah daftar atau list daripada SKPD yang aktif ya, yang aktif di sebuah pemerintah kabupaten kota. Di sini kalau dia enable itu artinya sudah aktif, kemudian kalau misalnya sudah tidak aktif ya di disable saja. Itu lewat fasilitas edit ya. Kalau misalnya kita mau tambahkan yang baru, ya tambah SKPD. Di sini. Kalau mau hapus, kalau misalnya kita mau tambahkan pejabat, saya beri pejabat ke tiap SKPD di sini. Mana pejabatnya? Kemudian pada user, yang berikutnya adalah user. Ya, di sini kita buatkan user untuk tiap SKPD, jadi satu user satu SKPD. Apakah bisa satu SKPD lebih dari satu user? Bisa, tidak ada masalah. Misalnya kita mau tambahkan, misalnya SKPD-nya agak besar dan banyak dokumennya, banyak laporannya, maka bisa saja kita buatkan dua user. Cara tambah usernya di sini, tambah user, username-nya, password-nya, kemudian nama lengkapnya, nomor telepon, data aksesnya yang kita pakaikan di sini SKPD. Kemudian status login-nya aktif, pilih SKPD. Ini yang penting, kita tentukan SKPD apa dia. Kemudian kasih keterangan opsional dan kita tambahkan. Salah password ini bisa kita berikan password standar. Nanti masing-masing user yang akan mengganti passwordnya masing-masing. Nah, kalau ini disable artinya, ini enable artinya dia aktif, kalau disable berarti tidak aktif usernya. Kita mau lihat profil lengkapnya di sini. Nah, ini kita mau edit, ganti password,
infonya di sini. Kemudian kalau mau menghapus, kemudian di menu master ini ada juga periode. Kita bisa tambahkan periode dari tahun berapa sampai tahun berapa, kemudian masukkan sub periodenya. Ini tombol untuk menambah sub periode. Jadi untuk membuat periode baru kita tambah, sebut nama periodenya apa, upatinya, dan dia statusnya aktif atau tidak aktif. Jadi kita akan selalu bekerja pada periode-periode yang terakhir. Seperti ini periodenya itu adalah 2022 sampai dengan 2026. Maka kita otomatis akan selalu bekerja, kalau kita buka aplikasi sakit, kita akan selalu bekerja di periode yang terakhir. Dan tahun sekarang, misalnya kita sekarang 2023, maka kita otomatis bekerja di 2023. Kemudian periode jabatan di sini juga. Nah, kita bisa tambahkan jabatan per, artinya ini belum ada jabatan yang diinputnya dari SKPD. Kalau kita jabatan per SKPD kita bisa lihat di sini. Kemudian daftar satuan, kita bisa tambahkan daftar satuan yang digunakan misalnya persen per 100.000 gelaran hidup, angka baik, mutu banyaknya, koordinasi, banyak buah dokumen, dan lain sebagainya. Nanti mungkin di updating barunya nanti, kalau kita mau revisi lagi sakit, mungkin saya akan tambahkan, saya akan kategorikan bahwa satuan ini berasal digunakan oleh SKPD mana saja, siapa pemilik dari satuan ini. Misalnya persen ini digunakan oleh misalnya PKPSDM atau Dispora atau Disdik atau Dinkes dan lain sebagainya. Karena siapa tahu misalnya ada satu SKPD, dia punya satuan khusus tersendiri. Kemudian sudah SKPD, sudah user yang memantau dokumen sakit SKPD. Habis kita lihat di sini, kita dari menu dokumen sakit SKPD, misalnya kita pilih BKPSDM. Nah, di sini kelihatan dokumennya yang sudah diinput oleh SKPD yang bersangkutan. Nah, di sini di kolom paling kanan ada angka, ada angka 1 warna hijau, 0 ini warna kuning, orange ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini belum ya, ini belum digunakan, tapi di versi berikutnya mungkin sudah ada fasilitas bahwa admin itu akan memverifikasi dokumen yang masuk dari SKPD. Ini belum running, tapi untuk persiapan versi berikutnya, bahwa kalau dia 1 hijau ini artinya sudah diverifikasi oleh admin kabupaten. Kalau 0 orange ini belum diverifikasi. Ini misalnya nanti akan digunakan fasilitas ini, tapi tergantung apakah mau digunakan nanti atau tidak. Ya, kita siapkan saja. Tapi defaultnya untuk sekarang itu belum kita ini kan, bahwa belum ada fasilitas validasi atau verifikasi dari admin. Yang penting SKPD masukkan dokumen sesuai dengan kategorinya masing-masing, apakah dia IKU atau Renja atau perjanjian kinerja atau rencana aksi. Tapi defaultnya itu adalah
itu belum diverifikasi. Ini hanya contoh ya. Tapi nanti kalau misalnya sudah diinginkan oleh admin kabupaten untuk memverifikasi semua dokumen, maka kan seperti ini tampakannya ya. Kalau dia sudah diverifikasi warnanya berwarna satu dan warnanya hijau, dan kalau belum diverifikasi 0, warna kuningnya orange. Kemudian bagian pengendalian data kinerja. Nah, ini. Ada juga di sini. Nanti saya akan jelaskan khusus, buatkan video khusus untuk pengendalian data kinerja. Ini khusus admin saja dulu di video kali ini. Saya kira cukup ya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.